Ekspresi Shenluo Guizun berubah dingin ketika dia berteriak dengan suara dingin. Baik Yao Hua Liangjun dan dia bergegas pada saat yang sama. Dua pilar Doqi yang sangat ganas menembus udara. Mereka disertai dengan raungan memekakkan telinga saat mereka dengan eksplosif bergegas menuju Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia menghadapi serangan gabungan. Dia mengepalkan kedua tangannya. Api ungu coklat di telapak tangannya mengandung sedikit keputihan ketika mereka meledak dengan eksplosif. Setelah itu, mereka terbentuk menjadi dua tangan api besar dan dengan paksa bertabrakan dengan pilar Doqi. Ledakan yang mengguncang bumi meletus. Cici, Doqi perlahan meluas melintasi langit. Ini mungkin menyebabkan ruang untuk membentuk-bentuk ilusi yang menyimpang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada fata morgana di atas hutan. 9 tangan neraka, air mata angin jahat. Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun bergandengan tangan. Sejumlah serangan Doqi yang tak tertandingi terus-menerus ditumpahkan. Mereka dengan liar terbang menuju Xiao Yan. Jelas bahwa keduanya berniat mengandalkan jumlah mereka untuk secara paksa menggiling Xiao Yan sampai mati. Api memecah tsunami. Buka segel gunung. Ekspresi Xiao Yan muram ketika dia menghadapi tesis dua serangan gila ini, tapi Doqi yang kuat dilepaskan sesukanya. Dia kemudian secara acak menyerang dan bertabrakan dengan serangan duo tersebut. Bang 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 bang. Langit menjadi sangat bersemangat karena pertempuran yang sangat intens ini. Energi cerah, indah meledak terpisah seperti kembang api. Suara ledakan energi yang bertabrakan membuat mereka dikenal. Seseorang bahkan bisa secara samar merasakan riak energi dalam radius 50 km. Melihat Xiao Yan semakin ganas saat dia bertarung, Shenluo Guizun mulai mengerutkan keningnya dengan erat. Pertempuran yang berkepanjangan seperti itu telah melelahkan Doqi mereka dengan tingkat yang menakutkan. Mereka berdua merasa bahwa Doqi dalam tubuh mereka telah sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan malah tampak penuh energi. Yao Hua, Shenluo Guizun tiba-tiba berteriak setelah menghirup udara dengan lembut. Setelah mendengar tangisannya, Yao Hua Liangjun sedikit mengangguk. Aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Keinginan membunuh yang sangat kaya perlahan-lahan menyebar dari kedua tubuh mereka. Xiao Yan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuhan mereka, yang tiba-tiba berubah seperti iblis. Perasaan semacam ini tidak asing baginya. Aku yang dulu akan melihat seberapa banyak kamu bisa bertahan hari ini. Aura pembunuh menyebar dengan cepat. Mata Shenluo Guizun tiba-tiba melebar. Dia dengan tajam berteriak, tangan iblis persembahan surga. Kabut pembunuh seperti zat mengepul dari tubuh mereka setelah tangisannya terdengar. Kabut membentuk sekelompok awan gelap di depan mereka. Awan gelap bergerak dan sebuah tangan hitam-hitam besar 100 meter tiba-tiba keluar. Setelah itu, mencapai Xiao Yan. Tangan besar berwarna hitam pekat itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Keinginan untuk membunuh seperti ini terbentuk dari kehendak duo. Jika tangan ini untuk menyerang Xiao Yan, itu pasti akan merusak tekadnya. Tangan iblis persembahan surga ya. Xiao Yan hanya tertawa ketika dia mempelajari tangan besar yang meraihnya dari segala arah. Tubuhnya bergetar. Gelombang keinginan membunuh yang tajam melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, tangan hitam gelap lainnya dengan cepat terbentuk di depan mata yang terkejut. Setelah itu, tangan bergegas dan dengan keras bertabrakan dengan tangan besar. Bang! Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada ledakan keras yang muncul, hanya suara sedikit teredam yang bisa terdengar. Niat membunuh menyebar luas. Napas Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun menjadi lebih berat setelah mereka terinfeksi oleh aura pembunuh ini. Kedua aura mulai saling mengikis setelah mereka bertabrakan. Setelah itu, mereka perlahan-lahan berserakan. Keinginan untuk membunuh tiba-tiba bubar. 3 orang yang tampak pucat muncul di dalamnya. Anda benar-benar tahu salah satu keterampilan sekte yang paling dijaga dari sekte langit mendalam saya, tangan iblis persembahan surga. Ekspresi Shenluo Guizun penuh dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Xiao Yan. Keterampilan Do yang digunakan Xiao Yan sebelumnya jelas sama dengan milik mereka. Xiao Yan mengabaikan tangisan keras. Tangan iblis persembahan surga adalah sesuatu yang diperoleh dari tangan Yi Chen dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan sudah sering berlatih setelah mendapatkannya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Efek yang ia peroleh tampak tidak buruk.
Jangan beri dia kesempatan untuk bersantai. Dia juga kelelahan. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit jelek saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Shenluo Guizun sedikit mengangguk. Dia baru saja akan menyerang ketika dia melihat senyum aneh tiba-tiba terangkat ke wajah Xiao Yan. Xiao Yan kemudian perlahan membuka tangannya. Mereka berdua tiba-tiba merasakan energi alami di sekitar mereka mulai mendidih seperti air. Gelombang demi gelombang energi seperti zat terus-menerus mengalir menuju tubuh Xiao Yan. Dengan dukungan energi yang besar dan kuat ini, pucat-pucat wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Ini adalah metode Qi kelas Tian. Kelompok Shenluo Guizun segera tumpul ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami sadar bahwa tindakan menjara energi ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh metode Qi kelas Tian yang legendaris. Tidak heran kita berdua tidak bisa melelahkannya, tidak peduli bagaimana kita bertarung. Orang ini mendapat dukungan dari metode Qi kelas Tian. Mulut keduanya bergerak-gerak. Dengan memiliki dukungan metode Qi kelas Tian, Doqi Xiao Yan pada dasarnya tidak ada habisnya. Mereka berdua, di sisi lain, akan mengalami saat ketika Doqi mereka kelelahan. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti itu? Mata Xiao Yan perlahan dibuka sementara keduanya terkejut. Dia merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak Doqi, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia dengan mengejek bertanya pada dua lainnya, lagi. Ekspresi Shenluo Guizun menjadi suram ketika dia melihat cara Xiao Yan bertindak. Dia berkata, Anda seharusnya tidak bertindak begitu senang. Sekte Langit Mendalam kami bukan satu-satunya yang tertarik pada Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Shenluo Guizun mendarat di hutan di bawah. Dia berteriak, jika kamu tidak menyerang, bocah ini akhirnya akan melarikan diri lagi. Haha, Penatua Shenluo, tolong diyakinkan bahwa dia tidak akan bisa lari. Saya takut dia memiliki batu giok spasial yang dibuat oleh Yao Chen. Oleh karena itu, saya menyegel ruang ini terlebih dahulu. Tangisan Shenluo Guizun baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar. Langit menjadi sedikit terdistorsi dan sesosok muncul perlahan. Hati Xiao Yan tenggelam ketika dia melihat sosok yang dikenalnya yang muncul di langit. Kesembilan Tianzun, bahkan kamu telah datang. Ruang terdistorsi saat sosok perlahan muncul. Sosok itu memiliki rambut biru dan mengenakan jubah biru. Sosok ini adalah Tianzun ke-9. Orang yang telah memimpin para ahli dari Hall of Soul ke Paviliun Bintang Jatuh saat itu. Xiao Yan mengingat orang ini dengan baik. Jika Yao Lao tidak maju ke Banseng, Paviliun Bintang Jatuh akan berakhir dengan kerugian besar selama serangan itu. Tidak terduga bahkan orang ini telah datang. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dari penampakan situasinya, sepertinya Hall of Souls dan Sekte Langit Mendalam menunjukkan tanda-tanda bersatu. Penemuan ini membuatnya merasa sedikit mengempis. Sekte Langit yang Mendalam mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Hall of Souls, tapi itu masih faksi yang kuat. Jika kedua pihak ini bekerja sama, tekanan besar akan jatuh di Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Jika Anda tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh, yang ini tidak akan mampu melakukan apapun untuk Anda. Tidak disangka kamu benar-benar berani berlari keluar sendiri. Kesembilan Tianzun tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan dan dengan samar berkomentar tentang situasinya. Ekspresi Xiao Yan suram, namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa pemikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya pada tingkat bintang ke-7 sampai ke-8. Bahkan setelah Xiao Yan melepaskan 3 perubahan api misterius, dia tidak akan bisa melawannya. Selain itu, dari apa yang dia katakan sebelumnya, ruang ini telah disegel olehnya. Karenanya, token giok spasial yang diberikan guru juga telah kehilangan efeknya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan dalam hatinya. Dia tidak berharap situasi menjadi sangat berbahaya. Namun, kekuatannya saat ini telah melonjak. Karena itu, dia tidak benar-benar merasa putus asa. Dengan api lotus teratai Budamah dan telapak penciptaan surga, dia percaya bahwa bahkan Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan menerima mereka dengan paksa. Selain itu, metode Qi mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian. Dia tidak perlu khawatir memasuki kondisi lemah setelah menggunakan lotus pemusnahan api. Kamu seharusnya menyerah saja.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat melarikan diri dari tangan kami bertiga hanya dengan kekuatan Anda sendiri? Shenluo Guizun berbicara dengan cara yang menyeramkan. Yao Hua Liangjun dengan lembut melambaikan kipas yang bisa dilipat di tangannya. Dia melihat Xiaoyan yang suram dan hati-hati tambahan muncul di dalam hatinya. Dia telah bertukar pukulan dengan Xiaoyan saat itu dan secara alami memahami kekuatan besar dari lotus api pemusnahan itu. Saat ini, orang ini dipaksa menemui jalan buntu, dan memaksa keluar semua kekuatannya, kemungkinan dia akan bertarung sampai semua orang menderita. Itu mungkin tidak pasti. Xiaoyan dengan dingin tertawa. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Douqi bersiul di dalam tubuhnya. Saat ini, Xiaoyan, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan ayahmu? Tianzun ke-9 menyipitkan kedua matanya ketika dia melihat cahaya keemasan di telapak tangan Xiaoyan. Dia secara pribadi menyaksikan Xiaoyan melepaskan telapak penciptaan surga. Bahkan hantu tua Zai Xing terbunuh di tempat. Karena itu, ia takut akan serangan ini. Dia tiba-tiba berteriak ketika dia melihat bahwa Xiaoyan ingin menggunakannya. Cahaya keemasan di telapak tangan Xiaoyan menjadi lamban ketika dia mendengar tangisan dingin Tianzun ke-9. Xiaoyan memelototinya. Ikuti kursi ini kembali ke Hall of Souls dan kamu akan dapat bertemu ayahmu. Jika kamu berani menolak, kursi ini akan membunuh ayahmu setelah kembali. Tianzun yang ke-9 berbicara dengan wajah yang dingin dan acuh tak acuh. Mata Xiaoyan gelap dan dingin saat dia menatap Tianzun ke-9. Sesaat kemudian, dia tertawa. Nada suaranya tenang ketika dia menjawab, untuk berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Anda bahkan mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu. Saya bukan orang bodoh. Hanya dengan tinggal di luar dengan benar aku benar-benar bisa menyelamatkan ayahku. Setelah saya mendarat di tangan Anda, klan Xiao saya akan benar-benar selesai. Karena itu, ancamanmu ini tidak berguna untukku. Mata Tianzun ke-9 menjadi suram ketika mereka mendaftarkan wajah tenang Xiaoyan. Dia tidak berharap Xiaoyan bertindak seperti ini. Tentu saja, seperti yang dikatakan Xiaoyan. Selama dia masih hidup, dia akan bisa menyelamatkan Xiao Zhan. Namun, begitu Xiaoyan mendarat di tangan Hall of Souls, kesempatan kecil ini akan hilang. Alasan semacam ini tidak rumit. Seseorang yang menghargai hubungan yang cukup untuk menempuh jarak yang sangat jauh dari Kekaisaran Jiama ke dataran tengah untuk menyelamatkan orang lain memiliki tingkat penalaran yang tinggi dan mampu menerima pilihan-pilihan tertentu. Ke-9 Tianzun, bocah ini sama liciknya dengan rubah. Dia tidak akan jatuh cinta pada trikmu ini. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang benar. Yao Hua Liangjun merespons. Ekspresi Tianzun ke-9 acuh tak acuh saat dia mengangguk. Dia dengan lembut melangkah maju. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang hampir seketika. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. 5 jari-jarinya membentuk-bentuk cakar dan membawa angin yang tajam saat mereka meraih tenggorokan Xiaoyan. Ruang hancur di mana saja angin dari cakar berlalu. Kalau begitu, kursi ini secara pribadi akan bertindak dan menangkapmu kembali. Xiaoyan tanpa ekspresi ketika berhadapan dengan angin tajam yang tiba-tiba menyerang. Sebuah cahaya keemasan samar melekat di tangan kanannya saat tinjunya terlempar dengan keras. Bang! Dua kelompok angin bertemu di udara. Sebuah ledakan mendalam tiba-tiba menyebar terpisah. Riak angin menyebar dengan cara melingkar, merobek-robek ruang sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap muncul. Bam-bam! Tubuh Xiaoyan bergetar ketika keduanya bertabrakan. Kakinya terhuyung lebih dari selusin langkah ke belakang. Saat itulah dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Setelah pertukaran ini, dia benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9 ini. Tianzun ke-9 berada di puncak tingkat bintang 7. Hanya satu langkah lagi dan ia akan mencapai tingkat bintang 8. Untungnya, tangan kananku telah ditempa oleh roh emas. Kalau tidak, beberapa luka pasti akan terjadi selama tabrakan ini. Petik 2. Mata Xiaoyan berkedip. Puncak bintang ke-7 itu terlalu kuat. Dia hampir tidak bisa menghadapi serangan bahkan pada kekuatannya saat ini. Jika dia tidak menggunakan telapak penciptaan surga besar atau lotus pemusnahan api, tidak mungkin baginya untuk bertarung.
Kesembilan Tianzun, jangan beri bocah ini waktu untuk beristirahat. Dia berlatih metode Qi kelas Tian dan dapat pulih dengan sangat cepat. Jika hal-hal berlarut-larut seperti ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Shen Luo Guzun dan Yao Hua Liangjun datang dengan cepat setelah menonton Tianzun ke-9 mengungkapkan kekuatan besarnya untuk memaksa Xiao Yan kembali. Shen Luo Guzan menjerit nyaring dan keduanya menyerang bersama. Pilar-pilar Doqi yang sangat ganas berlari dengan cepat ke arah Xiao Yan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Mampu membuat kita bertiga untuk menyerang bersama, Xiao Yan, kamu bisa dianggap seseorang yang sangat dipikirkan oleh kita. Tianzun ke-9 tidak menentang saran Shen Luo Guizun. Misinya adalah menangkap Xiao Yan. Misi dari terakhir kali telah gagal, yang tidak disukai kepala aula. Kali ini, dia keluar atas kemauannya sendiri. Jika dia bisa menangkap Xiao Yan, dia akan menebus kegagalannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa repot-repot tentang bagaimana ini terlihat. Semuanya bisa dibicarakan setelah menangkap Xiao Yan. Tianzun ke-9 tidak terus ragu setelah pikiran ini terlintas dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas maju. Doqi yang agung melonjak ke segala arah ketika dia mengangkat tangannya. Bahkan mungkin menyebabkan langit bergetar. Bang bang bang. Energi bergelombang di langit terus meledak. Menghadapi serangan 2 bintang ganda Douzun dan 1 bintang 7 Douzun, bahkan Xiao Yan berada dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak mendapatkan bantuan kecepatannya dan kekuatan dari api surgawinya, dia akan terluka parah oleh ketiganya. Namun demikian, saat pertempuran menjadi semakin memanas, situasinya menjadi semakin buruk baginya. Bang! Xiao Yan sekali lagi dipaksa bertabrakan dengan telapak tangan Tianzun ke-9. Setelah itu, sayap tulang di belakang tubuhnya dengan cepat mengepak dan 2 gambar setelah muncul. Baru saat itu ia dengan sempit menghindari serangan menyelinap yang dilakukan oleh Yao Hua Liangjun dan Shen Luo Guizun. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, ia menarik diri dari daerah yang dikelilingi oleh ketiganya. Ekspresi Xiao Yan menjadi gelap dan pekat setelah menarik kembali. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Doqi melonjak keluar dari tubuhnya dan menuangkan ke telapak tangannya. Hati-hati, dia akan menggunakan kelas Tian Dou Skill. Tubuh Tianzun ke-9 tiba-tiba terhenti ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Dia memberi tahu mereka dengan suara lantang. Kata-kata Tianzun ke-9 mengejutkan Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun. Mereka mulai mundur dengan cepat. Palem penciptaan surga agung. Ekspresi Xiao Yan suram, energi di telapak tangannya menjadi cerah. Sesaat kemudian, cahaya hitam aneh muncul. Telapak tangannya menghantam ruang kosong di bawah. Cahaya hitam bulat aneh segera menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah telapak tangannya didorong ke bawah. Pada saat yang sama, gaya isap yang sangat kuat meletus dari cahaya bulat. Tianzun ke-9 dan 2 lainnya melambat setelah dipengaruhi oleh kekuatan isap yang menakutkan. Mereka melihat bola cahaya hitam yang berkembang pesat. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam. Dia berteriak, jangan panik. Kelas Tian Dou Skill mungkin kuat, tapi kami bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan. Tubuh Tianzun ke-9 adalah yang pertama berbalik setelah menangis. Doqi melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Doqi yang luas dan perkasa menyebabkan air hujan kecil jatuh perlahan. Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga mengepalkan gigi mereka dan memanggil semua Doqi di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, Doqi bersiul di langit seperti badai yang menghasilkan suara merengek. Hah! Doqi melonjak eksplosif keluar dari tubuh mereka bertiga. Mereka membentuk 3 pilar Doqi yang 1000 kaki. Pilar-pilar itu melekat di atas kepala mereka bertiga dan berputar sekali di sekitar. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara swoosh saat mereka bergegas untuk bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Bang! Beberapa energi yang sangat menakutkan bertabrakan. Pada saat ini, bahkan matahari pun menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas dari titik kontak. Pohon-pohon padat di bawahnya tampak seperti gandum yang dipanen. Dengan suara keras, batang-batang mereka patah dengan cara yang spektakuler. Badai energi menyebar. Bola cahaya hitam yang tak tertandingi itu dicegah dengan paksa agar tidak menyebar. Namun, daya isap di dalamnya tetap menakutkan.
Pilar Doqi yang panjangnya 3.000 kaki ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong. Saat itulah bola itu perlahan menghilang. Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun sama-sama menghela nafas lega. Ada horor di mata mereka. Jika Tianzun ke-9 tidak ada di sini, hanya mereka berdua saja tidak akan mampu bersaing dengan keterampilan Dou yang menakutkan ini. Wajah Tianzun ke-9 agak pucat. Jelas, dia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya, dia berhasil memblokir pukulan membunuh Xiao Yan. Selanjutnya dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya padat ketika dia menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat dan dengan garang tertawa, "Sekarang, kursi ini akan melihat taktik apa yang kau miliki." Senyum dingin juga muncul di wajah Xiao Yan ketika dia melihat senyum ganas Tianzun ke-9. Dia mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi muncul. "Tenang, aku akan memastikan bahwa kalian semua akan makan sepuas hati." Senyum ganas di wajah Tianzun ke-9 berubah hijau ketika dia melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Xiao Yan, menakutkan. Pilar Doqi yang panjangnya 3.000 kaki ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong. Saat itulah bola itu perlahan menghilang. Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun sama-sama menghela nafas lega. Ada horor di mata mereka. Jika Tianzun ke-9 tidak ada di sini, hanya mereka berdua saja tidak akan mampu bersaing dengan keterampilan Dou yang menakutkan ini. Wajah Tianzun ke-9 agak pucat. Jelas, dia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya, dia berhasil memblokir pukulan membunuh Xiao Yan. Selanjutnya dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya padat ketika dia menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat dan dengan garang tertawa, "Sekarang, kursi ini akan melihat taktik apa yang kau miliki." Senyum dingin juga muncul di wajah Xiao Yan ketika dia melihat senyum ganas Tianzun ke-9. Dia mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi muncul. "Tenang, aku akan memastikan bahwa kalian semua akan makan sepuas hati." Senyum ganas di wajah Tianzun ke-9 berubah hijau ketika dia melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Xiao Yan.